Salam sobat-sobat Masabot, dimanapun berada. Kita jumpa lagi di dalam acara Masabot Bersermon ataupun Masabot Bersermon untuk tanggal 1 Oktober 2023 dengan tema tekun melakukan kehendak Allah. Natsnya diambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Jadi sebelum kita mulai, saya rasa kita buka dalam doa dulu ya. Abang sama kakak pendeta, mungkin kakak pendeta ini membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebaikan-Mu memberikan kesempatan kepada kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan memimpin kami sehingga apa yang boleh kami sharingkan bersama dalam kesempatan ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperkuat iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, teks kita Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Ya, untuk Bang Pendeta Adrian dan Kakak Pendeta Yeni, ini menarik ya, dalam surat Yakobus ini kira-kira apa ya yang menjadi latar belakang penulisan surat Yakobus ini? Secara khusus kita hubungkan dengan judul besarnya, bersabar dalam penderitaan. Apa yang menjadi latar belakang kenapa Yakobus mengatakan supaya mereka, dan mereka ini siapa kira-kira yang ditujukan suratnya ini, supaya bersabar dan di dalam situasi penderitaan apa yang mereka hadapi? Siapa kira-kira duluan yang mau menjawab? Iya, Bang Adrian. Pendeta Hendrik Barus sebagai moderator. Kalau kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 1, di situ tertulis bahwa Rasul Yakobus mengirim surat kepada ke-12 suku di perantauan. Secara konteks umum, saudara-saudara yang dimaksud di sini, mereka yang dimaksud di sini adalah ke-12 suku di perantauan itu. Dan kita tahu 12 suku di perantauan atau diaspora itu tentu mengalami berbagai macam bentuk tantangan. Ketika mereka yang notabene-nya dulu adalah Yahudi, dan mereka jadi Kristen, tentu ada berbagai macam pergolakan di situ. Tantangan dari eksternal, tantangan juga dari internal mereka. Sehingga Yakobus melihat bahwa iman percaya orang-orang yang di perantauan ini, ke-12 suku ini khususnya, harus diteguhkan. Maka dalam rangka itulah Yakobus menuliskan surat ini. Dan kita lihat begitu banyak poin-poin penting yang disampaikannya dalam surat Yakobus ini yang terkait dengan bagaimana kehidupan mereka di perantauan itu. Nah, kalau konteks khususnya kita lihat di sini, dia berbicara satu hal penting, yaitu tentang kesabaran atau ketekunan dalam menghadapi penderitaan. Itulah sekilas menurut saya. Ya, Kakak Pendeta ini? Ya, sama ya. Tentu kita baca dari tafsiran-tafsiran dan kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Abang Pendeta Adrian, bahwa penulis surat Yakobus ini adalah salah satu dari rasul yang menyaksikan secara langsung karya kehidupan Kristus, gitu ya. Bahkan hingga kepada kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, rasul ini
ingin menguatkan iman percaya ke-12 suku, tentu Pala Ipa Jujur Hitana 12 suku Ai ya. Kita sudah tahu bahwa ke-12 suku ini adalah orang-orang yang membutuhkan penguatan ya. Oleh karena itu kehadiran Rasul Ijon memberi penguatan kepada mereka. Dan tentunya bukan konteksnya memang saat itu untuk ke-12 suku yang di perantauan, tapi juga das doai homahubani kita haganupan bani panorang on untuk menguatkan iman percaya kita. Mungkin sampai situ dulu ya Bang. Iya. Nggak nanti boleh masuk ke dalam. Yang berarti di dalam konteks surat ini 12 suku yang di perantauan mengalami pergumulan kan gitu ya. Ya, bukan hal yang mudah Bang untuk bisa ada di perantauan ya. Kita kota Jakarta ya, merantau, atau mungkin kita ada yang merantau di mana, di Riau, atau mungkin merantau di Jambi, dimanapun kita, tentu bukan hal yang mudah untuk kita boleh tetap survive. untuk boleh tetap kuat imannya juga gitu. Nah, itulah konteks yang juga dialami dalam teks firman Tuhan kita ini. Iya, menarik ya. Tadi Bang Pendeta Adrian mengatakan ada persoalan ya, persoalan tantangan ya, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada saat itu, termasuk itu tantangan yang ada dari dalam diri mereka dan tantangan yang dari luar diri. Kira-kira apa itu Bang? Tantangan yang ada dalam diri mereka ataupun tantangan yang datang dari luar diri mereka? Apa kira-kira ya? Ya, kita tahu kan bahwa setelah Yesus naik ke surga, murid-murid melakukan tugas penting di dalam mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik tentang Kristus itu sendiri. Tetapi kemudian tidak semua orang lantas menerima pekabaran Injil itu. Itu makanya pada kesempatan seorang Yakobus dipercaya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan kabar tentang Yesus Kristus itu, yang secara khusus tadi kepada 12 suku itu, maka di situ juga ada tantangan yang mereka hadapi secara eksternal. Orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang tidak menerima Kristus itu, sehingga yang tidak menerima Kristus tentu tidak menerima orang-orang yang menjadi pengikut Kristus juga. Nah, itulah secara eksternal. Tapi secara internal kita dapatkan informasi juga di sini bahwa di ayat 9 mereka saling mempersalahkan. Bersungut-sungut, saling mempersalahkan. Jadi ada indikasi bahwa mereka itu juga karena mungkin terpojok, karena mungkin mereka juga itu mengalami tantangan yang luar biasa, jadi ada kecenderungan kayak saling mempersalahkan begitu. Jadi ini juga mengakibatkan mereka minim kesatuan hati, atau mungkin terancam untuk pecah gitu. Karena kan orang-orang perantau kan harus bersatu nih, sedangkan mereka mengalami gangguan dari luar yang berakibat ke dalam, sehingga disalahkanlah yang satu, dan inilah yang saya sebut tadi konflik internal tadi. Karena di ayat 9 tadi disebutkan janganlah kamu saling mempersalahkan, berarti ada masalah internal di situ. Nah, itulah yang menjadi fokus atau titik perhatian seorang Yakobus di sini. Mungkin ada yang tambahkan? Oke, iya, terima kasih. Tadi sudah disebutkan Bang Pendeta ya. Konteksnya itu kita bisa juga melihatnya kalau dari teks firman Tuhan kita ini, kita melihatnya dari ayat 1 mungkin ya. Kita kan tadi mulai ayatnya dari ayat 7 ya. Kita membacanya kembali dari ayat 1 untuk mengerti kita konteks-konteks dari ayat-ayat tersebut. Kita membahasnya dari ayat 1 bagaimana apa yang mereka alami begitu ya. Nah, kalau dikatakan ayat 1 sampai ayat 3 firman Tuhan ini, Yakobus memberikan teguran keras kepada orang-orang kaya yang tidak menunjukkan kasih. Berarti konteksnya adalah pergumulannya sesama mereka. Bahwa ada pergumulan iman yang harus dilalui, bahwa sesama kita, sesama manusia itu tidak adanya kasih. Nah, kasih di sini yang hendak ditunjukkan bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya, bukan gitu maksudnya ya. Bukan kita tidak boleh jadi orang kaya, tetapi bagaimana kehidupan orang-orang yang memiliki berkat lebih itu justru tidak menganggap yang lain gitu loh, tidak memperhatikan. Bahkan mereka, kalau kita lihat dari teks firman Tuhan kita, menggunakan kekayaan mereka, menimbun kekayaan mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Kita bisa melihatnya ayat 1 sampai dengan ayat 3 teks firman Tuhan kita. Jadi orang-orang kaya saat itu menimbun kekayaan mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Langadong holong kasih itu Ya, pada kasih. orang lain.
Nah, yang kedua, memperlakukan orang-orang tidak adil terkhusus kepada orang-orang buruh, begitu ya. Tentu pekerjaan orang-orang perantauan kan banyak begitu ya. Nah, tidak ada bani para buruh yang dialami oleh bangsa itu atau konteks pada saat itu. Yang ketiga, menggunakan kekayaan mereka, orang-orang yang punya berkat lebih justru menggunakan itu untuk berfoya-foya, untuk kepuasan mereka sendiri, sementara mereka tidak sekarang. Itu dikatakan pada ayat 5. Nah, dan mereka menghukum dan membunuh orang-orang yang benar dengan menggunakan kekayaan dan kekuasaan mereka. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-6. Nah, inilah yang terjadi. Apakah yang menjadi perkumpulan mereka? Kan itu yang tadi Abang katakan. Kita melihatnya dari ayat 1 sampai ayat 6 ini. Bahwa ternyata pergumulan itu juga terjadi di antara sesama mereka. Bukan hanya yang tadi, bukan hanya dari luar, tetapi di antara mereka yang ada di situ pun inilah yang mereka alami gitu. Mereka kita bisa melihat bahwa berkat yang dari Tuhan itu, kekayaan itu tidak digunakan secara benar. Ya, justru digunakan untuk melawan Allah, ya kan, melawan Allah gitu. Kalau kita tidak bisa menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitulah Pak kira-kira sebelum. Oke, jadi kalau kita lihat dari latar belakangnya sudah semakin kita boleh melihat apa sih pesannya yang ingin dikatakan Yakobus kepada jemaat yang ada di perantauan pada saat itu. Ketika kita melihat latar belakangnya tadi, sebenarnya boleh dikatakan ya, bagaimana ke-12 suku ini ataupun orang-orang percaya pada saat itu di tengah-tengah pergumulan mereka ya, namanya merantau kan gitu kan. Merantau yang sebenarnya kita boleh bayangkan bagaimana ketika kita seorang perantau, kita sangat membutuhkan orang-orang yang di sekitar kita. Ternyata di dalam itu sendiri banyak persoalan gitu ya, yang dikatakan di dalam ayat 5. Menarik sekali buat Abang Pendeta dan kata pendeta. Kenapa ya? Apa kira-kira latar belakang Yakobus mengangkat di dalam teks kita pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-7, dia mengumpamakan seperti seorang petani. Apa kira-kira pesan yang ingin dikatakan Yakobus ketika dia melihat konteks seorang petani ataupun pertanian yang ingin dikatakan kepada jemaat pada saat itu? Siapa duluan ini? Kayaknya aja. Ini siapa? Enggak mungkin kita dulu ya kan? Oke. Ya, gimana tadi ya? Petani. Tentang kenapa Yakobus mengangkat contoh orang petani gitu? Iya, oke. Kita bisa melihat dari firman Tuhan ini di mana butuhnya yang namanya kesabaran. Ketika bertani juga kan itu butuh proses, ya kan? Butuh proses, butuh juga kesabaran. Dimulai dari mempersiapkan lahan gitu ya, mempersiapkan lahan, lalu ada bibitnya juga harus diproses dulu. Lalu kemudian nanti ya tunggu waktunya dulu, musimnya ini kayak gitu kan ya, ada musimnya ya kan ya. Ya nunggu dulu lah, kira-kira janganlah terlalu panas sekali misalnya kan gitu. Nah baru nanti ditanam lah. Ketika sudah ditanam pun bibitnya itu kan gak langsung berbuah. Ada prosesnya untuk dia nanti tumbuh dulu, kecil lah dulu, baru sedang gitu kan, baru makin besar, lalu berbuah kan gitu. Nah di sini Yakobus ingin memberikan penguatan, memberikan penghiburan ya kepada orang-orang yang di perantauan itu bahwa tetaplah bersabar di dalam menghadapi pergumulan apapun karena masih ada Tuhan gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Abang, iya, yang pertama kita tentu tahu bahwa konteks geografis orang Israel kan dunia pertanian juga kan. Artinya soal analogi petani ini kan sangat dekat ya, dekat dengan mereka, tentu gampang dimengerti. Tapi yang saya lihat Yakobus di sini menganalogikan petani ini petani kecil. Artinya bukan petani yang pekerja harian, tapi dia petani yang memiliki tanah yang kecil, yang artinya dia mengusahakan itu seperti yang dikatakan pendeta Yani tadi, dari awal sampai akhir. Sehingga ditemukanlah proses itu tadi, dari mengusahakan tanah, menanam sampai berbuah. Nah, yang saya lihat di sini kenapa dianalogikan
antara petani dengan kesabaran, karena ini soal bagaimana sikap. Ya, sikap seorang petani itu yang tentunya ketika dia berusaha, tentu kan banyak tantangan. Ya. Apakah nanti tumbuh baik, apakah ada hama, apakah buahnya juga banyak. Tapi kan petani nggak berhenti. Dia terus aja bekerja dan terus berpengharapan. Nah, itulah yang diharapkan oleh Yakobus. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kita juga harus seperti petani yang pada setiap musimnya dia bertahan, dia bersabar, sampai akhirnya mendapatkan hasil. Dan inilah juga yang diharapkan dari sikap seorang Kristen. Apapun yang terjadi, maka tidak boleh menyerah. Teruslah berjuang, teruslah melakukan, meskipun tadi banyak tantangan, banyak yang menguji seorang petani dalam melakukan tugasnya. Ya. Itu yang saya lihat dari seorang petani. Oke, berarti latar belakang pertanian ini sebenarnya sangat dekat dengan mereka ya. Jadi Yakobus ingin mengatakan bahwa kita boleh belajar dari seorang petani bagaimana proses yang harus mereka lalui dan tantangan yang harus mereka hadapi, bukan hanya sebatas hasil yang mereka capai gitu ya. Ada proses di dalam mencapai hasilnya. Nah, menarik sekali Bang, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita tadi sudah menangkap tentang konteks bersabar di dalam sebuah proses ataupun dalam melewati setiap hal. Tapi Yakobus menyinggung poin yang pertama di ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang di dalam ayat yang ke-8, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, kira-kira apa yang mau kita hubungkan dalam konteks pertanian ini dengan apa yang ingin dikatakan Yakobus sebenarnya kepada jemaat yang pada saat itu dengan pergumulan mereka yang begitu besar? Apa kira-kira ya? Ya. Kalau saya melihat ini pertama soal kronos ya, soal waktu. Ya, artinya waktu kedatangan Tuhan itu pasti, tapi tidak bisa diprediksi kapan. Lalu dia kaitkan juga tentang bagaimana sikap seorang yang berpengharapan pada kedatangan Tuhan itu. Jadi kalau saya melihat benang merahnya, kenapa dikaitkan pada kedatangan Kristus? Karena sama seperti seorang petani yang mengharapkan datangnya hujan, kan dia nggak bisa menentukan kapan. Tapi dia berharap terus. Kapan datang hujan, kapan musim kemarau selesai. Artinya di tengah-tengah perjalanan hidupnya itu, pengharapan itu selalu ada. Maka soal kedatangan Tuhan ini dikaitkan bagaimana dengan kesabaran itu tadi, kita setia menunggu kedatangan Tuhan yang pasti itu. Tentunya kalau nggak ada pengharapan, yang tadinya sudah diserang dengan membuat kita menyerah ya. Kita menyerah. Tapi kalau kita terus berharap, Tuhan ini pasti datang nih. Tuhan ini pasti menghakimi, karena kan kedatangannya sekaligus juga menghakimi kan. Maka itu menjadi kekuatan yang baru bagi yang bersabar ini, karena nggak akan terus-terusan begini, karena kedatangan Kristus sudah dekat. Nah, ini sebagai penghiburan juga saya pikir. Oh gitu. Berarti ada Yakobus ingin berbicara tentang bahwa kedatangan Tuhan itu pasti, dan di dalam penantian itu mereka harus menunjukkan bagaimana kehidupan yang bersabar dalam proses penantian itu. Atau ada yang mau ditambahkan Kak Yeni? Iya, kurang lebih sama ya, bahwa ini adalah soal waktu. Memang pasti Yesus akan hadir, tapi tidak tahu kapan waktunya. Soal panakomornya ini. Jadi untuk setiap orang-orang yang saat ini mengalami keadaan apapun, untuk orang-orang yang di perantauan saat itu yang dalam pergumulan atau apapun yang mereka alami, ada satu kepastian bahwa itu semua akan selesai ketika waktunya Tuhan datang menjadi hakim yang adil, ya, hakim yang adil untuk kita semua, gitu ya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa ternyata ada juga waktunya nanti selesai semua namargoran sitaronon ai. Maupun waktu apapun yang kita alami, suka dan duka ternyata akan ada selesai, karena Tuhan akan pasti hadir. Nah, di saat kedatangan Tuhan nanti itu selesai mahaganupan. Selesai semuanya ya. Oke. Semakin menarik kita melihat konteks firman Tuhan pada saat ini, apalagi kita hubungkan dengan temanya ya, tekun melakukan kehendak Allah, kan gitu ya kan? Tekun melakukan. Kira-kira apa ya, di dalam surat Yakobus ini, Yakobus juga mengangkat konteks Ayub, kan itu kan. Apa pesan yang ingin dikatakan Yakobus melalui Ayub, pengalaman Ayub yang ingin dia sharekan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan pada saat itu? Ya, tentunya kita tahu Bang Pendeta bahwa kedua belas suku ini sangat-sangat familiar dengan kisah Ayub.
Karena ini kan tradisi Yahudi di perjanjian lama, tentu kisah Ayub ini bukan sesuatu hal yang baru lagi. Maka kenapa dia angkat itu sengaja? Karena para pendengarnya adalah mayoritas berlatar belakang Yahudi. Ya, kita ingat bagaimana kepiawaian seorang rasul itu, sama seperti Paulus juga, dia pintar bagaimana membawakan suasana berbicara di depan orang-orang yang berlatar belakang Helenis, karena dia pakai istilah-istilah Helenis, orang-orang Yunani. Demikian juga dia juga punya latar belakang segudang ilmu tentang keyahudian, ya kan? Tentu dia juga pakai itu. Nah, di sini kita melihat Yakobus mengutip atau membuat sebuah penegasan, katakanlah juga sebagai sebuah alat penyambung dari tentang kesabaran ini, meniru apa yang terjadi pada Ayub. Nah, kita tahan ya penderitaannya. Kalau saya melihat poinnya, Yakobus ini seolah-olah ingin membuat sebuah pilar teologi. Dia katakan, kalau orang mendapatkan persoalan hidup, dia sedang diuji. Artinya, ujian iman itu bukan sesuatu hal yang akan menghancurkan dia, tapi akan membuat dia menikmati hasilnya. Itu yang dikatakan Yakobus terkait dengan Ayub. Bahwa kedua belas suku ini tahu, dari episode 1 tentang Ayub sampai episode terakhir bagaimana Tuhan memulihkan keadaannya, mereka sudah tahu. Maka dia tinggal menegaskan di sini, kamu mendengar ketekunan tentang Ayub, dan kamu tahu apa yang terjadi di akhirnya. Jadi apa yang mau dikatakan Yakobus di sini? Kalaupun terjadi kira-kira mirip-mirip seperti Ayub, penderitaan itu pada hidupmu, penderitaan itu bertubi-tubi kah, bermacam-macam kah pergolakannya, tapi toh juga akhirnya kita tahu bagaimana Ayub, bahwa Tuhan memulihkan dia, Tuhan sayang dia, dan Tuhan bersama dengan dia. Itulah saya pikir juga salah satu dasar teologi yang tidak boleh kita lupakan, Bang, dari Yakobus 5 ini, bahwa di balik penderitaan itu kita tidak terlepas dari kasih sayang Tuhan yang selalu menopang kita. Jadi kalaupun kita menderita, bukan otomatis Tuhan meninggalkan kita. Artinya di zaman sekarang ini kan banyak orang Kristen berpikir ketika mereka dalam keadaan sulit, menderita, seolah-olah Tuhan itu tidak ada, seolah Tuhan itu meninggalkan. Padahal di ayat ini jelas dikatakan orang yang sabar, orang yang tekun, Tuhan senantiasa ada, mendampingi dia, merangkul dia, sehingga kondisi yang menderita tadi berubah. Seperti Ayub yang akhirnya menuai hasil atau menikmati hasil pemulihan dari penderitaan yang dia lewati tadi. Oke, buah dari kesetiaannya. Buah dari kesetiaan. Apa yang mau ditambahkan ke ini? Sebenarnya pengulangan saja sih ya jadinya ya. Tapi ya oke. Apa yang disampaikan Yakobus di sini adalah untuk kembali mengingatkan mereka dan juga kita bahwa bagaimana perjalanan iman yang pernah dilakukan oleh Ayub begitu ya. Bukan hal yang mudah untuk namanya sabar. Mungkin gampang banget, gampang banget, cuma berapa huruf gitu ya. Sabar gitu. Tapi Yakobus di sini mau kembali mengingatkan, ini loh, kalian kan kenal nih si Ayub bagaimana. Ini bukan orang asing bagi kalian. Nah, belajarlah dari ketekunan Ayub dan kalian tahu akhirnya bagaimana gitu ya. Bahwa dari kesetiaan, nah Ayub ini kan setia ya. Setia kepada Tuhan, setia untuk terus berproses ya. Oleh karena itu hasilnya ada gitu. Nah, hasilnya itu di luar bayangan kita. Bahkan ketika kita membacanya, mungkin kalau kita nggak baca sampai akhir kisah Ayub, apa nih ya akhirnya, kan kita kan bertanya-tanya ya. Tapi yang jelas Tuhan berikan itu di luar jangkauan pemikiran kita sebagai manusia. Nah, inilah yang hendak ditekankan, memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka semua bahwa memang perjalanan iman itu penting sebagai orang yang saat ini mengaku percaya kepada Kristus. Jangan hanya gampang bilang, ya saya orang Kristen, ya saya mau pengikut Kristus, tetapi ketika menjalani perjalanan imanmu, kamu ya imanmu membalonong gitu ya, timbul tenggelam begitu. Sehingga Yakobus mengingatkan, ya tirulah si Ayub itu loh gitu ya, perjalanan imannya itu loh. Iya, sobat-sobat Mas Apot, kita sudah sama-sama melihat bagaimana kita mengupas latar belakang konteks dari surat Yakobus ini, bagaimana kehidupan 12 suku, pergumulan yang mereka hadapi, dan di tengah-tengah pergumulan Yakobus berarti boleh dikatakan ini surat penggembalaan juga ya.
surat penggembalaan Yakobus kepada jemaat yang ada pada saat itu dengan pergumulan mereka. Ada hal yang menarik yang boleh kita lihat. Yakobus sebenarnya kalau kita membaca teks kita ini dengan latar belakang, kita sebenarnya sudah bisa melihat ya. Yakobus mengatakan tirulah petani, ya kan? Tirulah petani, lihatlah petani bagaimana mereka bersabar. Baru lihat juga Ayub bagaimana pergumulan yang harus mereka lewati dan bagaimana juga proses yang harus dia lewati dan akhir yang boleh dirasakan oleh Ayub. Ya. Kira-kira kalau kita membawa dalam konteks sekarang ya Bang ya, kita hubungkan dengan aplikasinya lah ya buat kakak pendeta ya ini. Kira-kira apa yang ingin dikatakan firman Tuhan kalau kita menghubungkan teks kita pada saat itu dengan latar belakang yang terjadi, dengan pesan yang terjadi yang boleh kita renungkan pada saat ini. Kira-kira apa dulu? Kayak inilah dulu sekali-sekali. Kalau saya boleh sampaikan dalam pergumulan atau apapun yang kita alami, baik juga mungkin sukacita ya. Sukacita, Jadi ya. tidak hanya melulu soal pergumulan, Iya. tapi kadang orang juga tidak setia ketika dalam kehidupan sukacita yang izinkan terjadi ya. Jadi dalam suka dan duka, sukacita ataupun pergumulan apapun yang dialami oleh kita setiap manusia ya, ingatlah bahwa ada Tuhan gitu ya. Ada Tuhan sehingga kalau kita tahu, kita ingat, kita paham dan kita mengimani ada Tuhan, tentunya kita akan terus mau bergumul bersama dengan Tuhan. Seperti tema tadi ya, tetap tekun meluk anggobani bahasa Simalungun pokokut makur jahon harosun ini. Tekun melakukan kehendak Allah. Ya, bahasa Indonesia tekun melakukan yang baik. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini tetaplah tekun melakukan yang baik. Seperti petani tadi ya yang sudah disampaikan bahwa dia kan nggak tahu nih nanti hasilnya akan seperti apa. Tetapi dia kerjakan terus. Horjahon malah gitu kan. Kerjakan aja dulu. Mau itu kayaknya berat kita rasakan ya. Nggak mudah untuk kita lakukan. Tapi lakukanlah itu. Tekunlah untuk melakukan yang baik. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan masih ada bersama-sama kita. Oke. Menurut Abang Pendeta Adrian? Ya, hal yang penting yang bisa kita dapatkan dari teks kita ini, saya pikir juga adalah tentang bagaimana bersikap. Bersikap ya. Jadi tadi soal petani, meniru seorang petani, soal tentang Ayub, bagaimana meladani Ayub, dan juga di sini banyak juga hal-hal yang perlu kita ikuti untuk menjadi seorang Kristen yang sabar dalam penderitaan. Tentunya tadi kita sudah ikuti bersama-sama bahwa pergumulan itu akan kemudian menimbulkan berbagai macam respon. Ya, ada orang yang sedang bergumul, ada yang menyerah, ada yang bertahan, ada yang dia setengah bertahan, setengah menyerah, ya macam-macam lah respon orang kan. Ada yang ya 50-50, dia kadang aku bertahan pendeta, kadang aku tidak gitu kan. Nah, itu kan perlu kita lihat juga sebagai respon manusia. Maka di sini saya lihat bagaimana sikap seseorang Kristen menghadapi penderitaan itu. Ini yang penting kita sebarkan kepada seluruh pendengar Masapot. Kalau datang penderitaan, bagaimana sikap kita? Nah, saya di sini melihat ada satu kata yang menarik, yaitu kata bersabar. Iya. Yang kalau kita ambil dari bahasa aslinya, bahasa Yunani itu hupomone. Hupomone. Dan kalau tidak salah nanti bisa di cross check ulang, sekitar 31 kali kalau tidak salah kata hupomone ini diangkat dalam perjanjian baru, khususnya dalam surat-surat Paulus, tetapi juga dalam Yakobus ini ada. Kata hupomone ini menarik. Jadi dia bukan kesabaran yang pasif. Artinya dia sabar menunggu tapi nggak melakukan apa-apa. Seolah-olah pasrah gitu ya. Iya. Kata sabar. Pasrah gitu ya. Tapi dia kesabaran yang aktif gitu. Iya. Artinya seperti petani tadi kan, dia sabar menanti hujan, tapi dia nggak tidur-tidur. Iya. Apa yang bisa dikerjakan di ladangnya sambil Dia tidak berhenti. tidak berhenti. Artinya kalaupun dia sedang menunggu datangnya hujan, dia tetap ke ladang. Dia tetap melakukan apa yang bisa, memperhatikan airnya, memperhatikan apa yang bisa dia perhatikan di ladangnya. Artinya sikap seorang yang menghadapi penderitaan itu pun kesabarannya seperti itu. Tidak boleh dia karena kesabaran itu dia kemudian dimatikan keaktifannya, tapi justru harus terus melalui gitu. Bahkan yang paling luar biasa adalah ketika dia mampu melawan gitu. Artinya bukan artinya dia menerima kenyataan begitu saja dengan ketidakadilan itu tadi, tapi dia melawan dengan
cara-cara yang tepat misalnya begitu. Misalnya kalau kita sekarang ini kan suara-suara ketidakadilan itu kan harus diungkapkan. Artinya tidak mungkin kita bilang sabar ya kepada jemaat kita misalnya yang mungkin surat izinnya belum ada begitu kan, atau yang lagi berusaha untuk bisa beribadah dengan layak begitu kan. Tentu kita nggak boleh diam kan, tapi kita bersuara tapi dengan cara yang tepat, dengan baik begitu. Tapi kita suarakan. Nah, itu kesabaran yang aktif. Kalau kita cuma bilang kepada jemaat kita, udah sabarlah, tunggu aja, kan itu bukan seperti itu hupomon. Ya berdoa aja gitu kan. Lalu yang terakhir ada satu yang menarik yang saya juga temukan. Kesabaran di sini atau ketekunan di sini diibaratkan seperti pelari maraton, bukan pelari sprinter. Kalau pelari sprinter 100 meter misalnya kan, sekuat tenaga dia habiskan di 100 meter itu, tapi setelah itu tenaganya habis gitu kan. Tapi kalau yang maraton, dia harus konstan kan, dia harus pelan-pelan, tapi sampai finish. Nah, kesabarannya itu yang ditunjukkan dalam konteks kita ini seperti pelari maraton gitu. Supaya kita nggak cepat habis tenaga kita, maka jangan terlalu bersemangat kali kalau ada penderitaan pingin kita lawan. Tapi kita ikuti temponya, kita ikuti prosesnya. Dan pelari maraton ini juga unik bahwa dia harus melatih pernapasannya kan untuk bisa bertahan gitu. Misalnya sekitar berapa kilometer lagi dia harus memaksimalkan Punya tenaga strateginya. Nah, kesabaran ini pun seperti itu. Maka kita pun harus memiliki sikap meniru pelari maraton itu. Nah, untuk kita khususnya yang di perantauan ini kan sering menghadapi banyak sekali tantangan yang super cepat, kegiatan-kegiatan yang begitu padat. Nah, kalau kita nggak memiliki sikap sabar seperti pelari maraton kan kadang kita menjadi terlalu terburu-buru atau kadang jadi terganggu konsentrasi kita. Nah, disinilah kita melihat bagaimana seorang Yakobus menyatakan soal kesabaran tadi itu penting sekali untuk diterapkan sebagai sikap hidup, bukan sebagai teoritis saja. Oke, menarik ya Bang ya. Jadi kalau saya juga boleh melihat konteks ini ya, ini ditujukan 12 suku yang di perantauan. Berarti kalau kita hubungkan dengan konteks kita sekarang, kita ini semua ini di perantauan ini ya, yang nanti akan menuju kembali ke tanah kita sendiri kan gitu kan. Nah, berarti di sini kan banyak sekali pergumulan ya, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi sampai kita menyelesaikan perantauan kita ini kan gitu kan. Nah, ternyata firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bagaimana kita tekun di dalam mempertahankan iman kita, dan di dalam menjalani kehidupan kita tetap menyatakan jati diri kita, identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun akan banyak sekali, saya yakin tak ada mungkin orang yang bukan mungkin lagi ya, pasti tidak ada orang yang tidak menghadapi pergumulan kan itu kan. Pasti semua orang pasti menghadapi pergumulan, dan disitulah kita dikatakan mari kita belajar dari Ayub kan gitu kan. Ayub yang kita boleh lihat endingnya seperti apa kan gitu kan. Senyumnya Bang Andre berarti lagi banyak nih. Mari kita Senyum yang Iya, belajar juga lebar. belajar juga dari siapa ya, dari petani ya kan. Perjuangannya melewati musim panas yang berganti terus, musim hujan kan nggak berhasil, tapi akhirnya dia akan mendapatkan juga hasilnya. Mungkin itulah yang juga boleh kita petik di dalam firman Tuhan pada saat ini, secara khusus dalam tema kita tekun melakukan kehendak Allah. Ini bukan pekerjaan yang gampang, tapi bukan berarti tidak boleh kita lakukan. Ada satu lagi Bang. Ada satu lagi Bang. Iya, satu lagi ya. Satu lagi boleh kali ya? Ini 1 menit. 1 menit. Karena kita harus sampaikan ini Bang. Di ayat 11 ini, Tuhan itu penyayang dan penuh belah kasihan. Jadi ini juga yang seperti Abang Muraton bilang tadi, bukan hanya penggembalaan, tapi di balik penggembalaan itu ada penghiburan. Jadi kan orang yang mendapatkan penderitaan ini kan perlu dikuatkan Bang, perlu dihibur, perlu disemangati. Inilah semangatnya itu Bang, bahwa Tuhan kita itu penyayang dan tidak akan meninggalkan orang yang bergumul asalkan dia setia dalam proses tadi. Ya kalau dia nggak setia tentu dia akan kesulitan, kewalahan. Tapi kalau dia yang setia terus menjalani prosesnya meskipun menderita diserang kiri kanan, pergumulannya berat, tapi yang dia ingat itu Tuhan itu menyayangiku gitu. Jadi berita sukacita bagi orang-orang yang sedang bergumul di luar sana, kita yang sedang bergumul juga, bahwa Tuhan itu penyayang dan penuh kasih. Dan kita akan mendapatkan hasilnya katanya kalau kita tekun. Dia Abang bilang kan tekun berbuat yang baik, tekun berbuat kehendak Tuhan.
kita pasti menerima hasilnya. Itu yang saya mau yakinkan kepada pendengar Masapot. Setia pada Tuhan, setia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, walau menderita, itu karena Tuhan kita itu baik, maka kita akan menikmati hasilnya. Iya, apapun masalahnya, pilihkanlah jalan keluarnya gitu. Oh, tetap bersabar di dalam setiap. Ingat ya, sobat-sobat Masapot, masih ada Tuhan, ya, masih ada Tuhan, masih ada harapan, ya, masih ada Tuhan, masih ada kekuatan yang kita alami. Oke, jadi karena campersnya sudah menunjukkan jam terus, Bang. Jadi kita akhiri sermon kita ya. Mungkin kakak ada closing statement ada lagi? Ya, hanya ya kalau Petrus bilang itu ada aku lupa di ayat mana, tapi kalau bahasa Semalungnya tuh enak Bang. Tokin sonari. Jadi si taronon ai tokin sonari. Perhubungan itu sebentar sekarang. Sebentar sekarang ya. Jadi sebentar itu sebentar jadi Temporer lah. iya. Ketika menikmati pergumulan kita bilang, oh sebentar ini masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Jadi ingat dalam Roma 5 ayat 3-5 dikatakan bahwa bermegahlah dalam kesengsaraan karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jadi terakhir kalinya aku mau ngajak abang semua untuk kita nyanyi Haleluya 458. Baik, sidalanan. Oh, Oke. 2, 3. baik pansi dalanan mohin Jesus mabain hasowan mi iparorodo ham tong tong izin Rosi on by tujuanmu. Kedau mau sedalaran min ulanang mandole izin sing boy sotoham baenonin asal Yesus bain asoman. Oke, langsung ditutup oleh Bang Andrian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena firman Tuhan yang sudah kami percakapkan mengingatkan kami kembali betapa Tuhan begitu baik dan menyayangi kami, sehingga ketika pun kami Tuhan mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, kami tetap berpengharapan, bahkan kami terus-menerus melanjutkan kehidupan kami karena kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Demikian juga Tuhan seluruh pendengar Masapot dimanapun berada. Berkatilah Tuhan agar kiranya mereka yang sedang bergumul diberikan ketahanan, diberikan kesabaran, sehingga mereka tidak hanya bertahan untuk hari ini saja, tapi mereka bertahan untuk hari-hari berikutnya. Dan begitu juga Tuhan, mereka diingatkan bahwa pergumulan itu hanya sebentar saja. Biarlah segala pergumulan yang kami hadapi berganti menjadi sukacita karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah firman Tuhan yang bisa kami percakapkan hari ini. Biarlah semua pendengar memperoleh sukacita dan biarlah iman kami semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nih. God bless.